Jesslyn duduk di atas kasurnya dan memandangi wajah Bastian yang masih terlelap. Karena sekarang memang masih jam 4:30 kurang. Ia tersenyum lebar menatap wajah tampan Bastian. Tangannya terulur mengusap pipi Bastian, kemudian menyentuh alis Bastian dan turun ke hidung mancung Bastian. Gerakan tangan Jesslyn terhenti ketika tiba-tiba tangan Bastian menggenggam tangannya. Bastian membuka matanya, kemudian menatap wajah Jesslyn yang sudah tersenyum manis menatapnya. Jesslyn mendekatkan tubuhnya ke arah Bastian dan mengecup sayang pipi Bastian. "Happy birthday, masku sayang," ujar Jesslyn dengan penuh kehangatan. Bastian terkekeh geli mendengarnya. "Thank you sayangku," jawab Bastian. "Ayo mas, sekarang duduk." Jesslyn menarik tangan Bastian untuk duduk. Kemudian ia mengambil sebuah kue ulang tahun di atas nakasnya. Kue ulang tahun tadi ia ambil dari dapur sebelum ini. Di hari ulang tahun Bastian yang ke-32 ini, di umurnya yang sekarang ini, wajah Bastian seakan tidak menua. Masih saja terlihat sangat tampan dan kencang tanpa ada keriput sedikit pun. Jesslyn pernah melihat foto Bastian yang masih muda sebelum Bastian menikah. Wajahnya masih saja sama dengan sekarang. Hanya saja perbedaannya terletak tata letak rambutnya. Awalnya Jesslyn ingin mengajak Nici dan Aldo untuk sama-sama menyerahkan kue ulang tahun dan sama-sama juga mengucapkannya. Namun hal itu tidak jadi karena Nici tengah tidak enak badan. Makanya Jesslyn tidak ingin membebani mertuanya itu. Sedangkan Aldo pastinya di jam segini ia masih berada di alam mimpinya. Jesslyn menyalakan lilin yang tertancap di atas kue ulang tahun itu dengan korek api yang juga ia bawa dari dapur tadi. "Ayo mas, sekarang tiup lilinnya. Tapi sebelum itu mas berdoa dulu ya," ujar Jesslyn, dan Bastian mengangguk kemudian memejamkan matanya. Keinginan Bastian tidak banyak, hanya saja permintaannya, dan ia berharap Allah akan selalu mengabulkannya. "Saya cuma mau Jesslyn tetap bersama saya," doanya di dalam batin dengan penuh ketulusan. Ia pernah ditinggal oleh orang yang dicintainya dulu, dan sekarang ia tidak mau ditinggal lagi untuk yang kedua kalinya. Cukup Jessica yang pergi, jangan sampai Jesslyn. Bastian membuka matanya dan menatap Jesslyn yang tersenyum manis padanya. Jesslyn terlihat sangat cantik dengan cahaya dari lilin yang menyorot wajah cantiknya. Setelahnya ia meniup lilin hingga apinya padam. "Asik," ujar Jesslyn senang. Jesslyn kembali meletakkan kue ulang tahun Bastian di atas nakas. Kemudian ia memeluk Bastian, dan Bastian pun membalas pelukan Jesslyn dengan erat. "Happy birthday masku sayang, sekali lagi," ujar Jesslyn lagi dengan tulus. Bastian tersenyum manis dan tangannya terulur mengusap puncak kepala Jesslyn hingga punggungnya. Jesslyn memejamkan matanya menikmati dekapan hangat yang Bastian berikan. Bastian merasa sangat beruntung memiliki Jesslyn yang mau menerimanya apa adanya. Dulu, Bastian memang selalu menganggap Jesslyn adalah perempuan yang aneh karena memiliki cita-cita ingin menikah dengan seorang duda. Tapi justru keanehan itulah yang membuat mereka bisa bersatu seperti sekarang ini. Jesslyn melepas pelukannya. Senyumnya tidak pernah ia hentikan dari wajah cantiknya. "Tunggu ya mas, aku punya hadiah untuk mas," ujarnya penuh semangat. "Mas mau lihat enggak?" tanya Jesslyn dan langsung diangguki sama Bastian. Jesslyn turun dari kasurnya dan berjalan menuju meja belajar dan mengambil sebuah kotak kado berwarna biru dengan campuran corak putih. Kemudian ia membawanya pada Bastian. "Ini buat mas, semoga mas suka dengan hadiahnya," ujar Jesslyn sembari memberikan hadiah itu pada Bastian. "Makasih banyak ya sayang," ujarnya, kemudian membuka hadiah yang diberikan Jesslyn. Begitu ia membuka kado itu, Bastian membulatkan matanya
Dia membeku, bahkan detakan jantungnya sangat kuat hingga terdengar keluar. Desirin darahnya mengalir sangat cepat. Hadiah apakah yang saat ini ia lihat? Bastian mengambil isi kado tersebut dan memperhatikannya lama-lama. 2 garis, gumamnya. Kemudian ia menatap Jaslyn yang masih saja tersenyum manis. "Ini seriusan sayang?" tanya Bastian tidak percaya. "Iya masku sayang, buat apa aku berbohong?" jawab Jaslyn. Detik itu juga, Bastian tersenyum lebar dan langsung memeluk tubuh Jaslyn hingga Jaslyn terlentang. Ia memeluknya dengan erat dan Jaslyn tertawa melihat ekspresi dan tingkah laku suaminya. Kado yang Jaslyn berikan adalah 3 test pack yang ketiganya sama-sama menunjukkan 2 garis merah yang menandakan bahwa Jaslyn positif hamil. Tidak hanya itu, ada baju bayi dan juga topi bayi. "Ini beneran kan sayang? Aku gak sedang bermimpi dan kamu tidak membohongin aku kan?" tanya Bastian yang masih tidak percaya dengan hadiah yang ia dapatkan di ulang tahunnya kali ini. "Iya mas, beneran. Aku hamil. Aku hamil anak kamu dan calon adik untuk Aldo," jawab Jaslyn dengan mata yang berkaca-kaca. Bastian mencium tangan Jaslyn berkali-kali, juga mencium seluruh wajah Jaslyn. Ia sangat bahagia diberi hadiah yang sangat spesial. Hadiah yang tiada tandingannya, hadiah yang sangat berharga. Saat ini hingga ke depannya, Bastian tidak tahu bagaimana ia menjelaskan rasa bahagianya menggunakan kata-kata. Yang jelas sangat-sangat bahagia. Jaslyn memeluk Bastian dan menangis di dalam pelukan Bastian. Beberapa hari belakangan ini, ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya sendiri. Sering merasa pusing, mudah lelah, dan merasa mual jika mencium sesuatu. Ditambah Jaslyn sudah telat datang bulan selama 3 minggu. Makanya, 2 hari yang lalu, ia memberanikan diri untuk membeli tes pack dan mencoba menggunakannya. Tes pack yang pertama positif, ia masih belum percaya. Ia mencoba sekali lagi, yang ternyata hasilnya juga sama. Ia juga masih meragukannya. Dan yang ketiga kalinya sama juga positif, menunjukkan 2 garis merah. Dan disitulah, jangan ditanya seberapa bahagianya Jaslyn saat itu. Jaslyn juga tidak dapat menjelaskan bahagianya melalui kata-kata. Awalnya Jaslyn ingin memberitahukan pada Bastian tentang kehamilannya. Namun niat itu terhenti karena ia mengingat ulang tahun Bastian. Dan di sanalah ia memiliki ide memberitahukan kabar ini sekaligus hadiah untuk Bastian. "Mas suka nggak sama hadiahnya?" tanya Jaslyn dengan suaranya yang serak karena ia barusan saja nangis. "Suka, bahkan sangat suka sayang," jawab Bastian semangat. "Terima kasih ya sayang, terima kasih banyak-banyak," sambung Bastian lirih. Matanya juga memanas dan sebisa mungkin ia menahan tangis harunya. Bastian beralih ke bawah mensejajarkan wajahnya ke perut Jaslyn yang masih rata. "Hai nak," bisiknya dengan getaran suaranya. Jaslyn membekap mulutnya agar isak tangisnya tidak keluar. "Hai anak papi," sambungnya lagi, dan kedua-duanya sama-sama menangis haru. Sedari tadi, senyum sepasang suami istri itu tidak pernah berhenti. Semenjak Bastian mengetahui Jaslyn tengah hamil, ia tidak pernah jauh dari Jaslyn seperti sekarang ini. Ketika mereka berjalan menuju meja makan, Bastian tidak pernah henti-hentinya memegangi pinggang Jaslyn. "Mah," sapa keduanya serentak, dan kemudian duduk manis di kursi meja makan bersama Aldo. "Hai, happy birthday ya Bastian," ujar Nici sambil memeluk Bastian anaknya yang berulang tahun. "Makasih mama," jawab Bastian, dan keduanya saling melempar pandang sembari tersenyum. "Happy birthday to you papi," ujar Aldo dengan lucunya, dan Bastian terkekeh-geli menggendong Aldo, kemudian mengecup sayang pipi Aldo. "Thank you my boy," ujar Bastian. "Oh iya nak, kamu mau kado apa dari mama?" tanya Nici. "Aku gak mau kado apa-apa mah,
Yang aku mau kita semua sehat dan selalu berkumpul seperti sekarang, jawab Bastian, dan Nici langsung menganggukkan kepalanya. Ia sembari tersenyum manis. Kamu dikasih hadiah apa sama Jaslyn? Tanya Nici menggoda anak dan menantunya itu. Kemudiannya, keduanya saling bertatapan, dan keduanya langsung tertawa lepas membuat Nici, Aldo, dan mbak-mbaknya pada bingung. Hadiah yang Jaslyn berikan bukan main-main, mah. Gak ada yang bisa jual hadiah yang seperti Jaslyn berikan padaku, mah. Jawabnya, menatap Jaslyn teduh dan Jaslyn pun tersipu malu. Oh ya? Baguslah, apa itu? Tanya Nici yang penasaran hadiah apa yang diberikan mantunya, sehingga anaknya itu terlihat sangat bahagia. Jaslyn berikan aku anak, cucu untuk mama, dan adik untuk Aldo, jelas Bastian. Dan Nici mengerjapkan matanya. Otaknya masih belum bisa mencerna apa yang Bastian katakan barusan. Maksudnya apa, Bastian? Tanya Nici penuh penekanan. Jaslyn hamil, mah. Jawab Bastian lebih memperjelaskan perkataannya tadi. Kamu hamil, Jaslyn? Tanya Nici yang terkejut mendengarkan perkataan Bastian. Iya, mah, Jaslyn hamil. Jawab Jaslyn malu-malu. Alhamdulillah, Masya Allah, selamat ya buat kalian. Mama senang banget dengarnya, ujar Nici meneteskan buliran bening dari kelopak matanya. Buliran bening terharu dan kebahagiaan, kemudian memeluk Jaslyn dengan erat. Selamat ya Mbak Jaslyn, ujar ART, kompak yang turut bahagia mendengar kabar ini. Makasih mbak-mbak. Mama gak tahu mau ngomong apa lagi. Yang jelas, Mama senang banget bakal punya cucu lagi, ujar Nici setelah melepas pelukannya dari Jaslyn. Sudah berapa bulan, nak? Tanya Nici. Belum tahu, mah. Ini nanti siang rencananya mau cek ke dokter sama Mas Bastian, jawab Jaslyn. Aldo punya adik, Pi? Tanya Aldo dengan polosnya kepada Bastian yang masih menggendong Aldo. Iya sayang, kamu bakalan jadi abang, jawab Bastian. Asik, Aldo punya adik, sorak bahagianya. Adek Aldo sekarang mana, Pi? Tanya Aldo lagi. Masih di dalam perut mami, nak, di sini, jawab Jaslyn sambil menunjuk perutnya sendiri. Aldo memiringkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang kebingungan. Emangnya muat adek Aldo di sana, Mi? Tanya Aldo dengan polos. Bastian, Nici, dan Jaslyn tertawa mendengarnya. Kan dedeknya masih kecil banget, jadi muat di perut mami. Nanti lama-lama perut mami pasti besar. Soalnya dedeknya Aldo kan semakin hari semakin bertumbuh besar. Nah, kalau adeknya Aldo sudah besar, barulah keluar dari perut mami, jelas Nici pada Aldo. Kapan keluarnya Oma? Tanya Aldo. Masih lama dong sayang, 9 bulan lagi, jawab Jaslyn, dan detik itu juga Aldo memanyunkan bibirnya. Aldo mau cepat ketemu adek, pengen gendong adek dan jagain adek, ujarnya Aldo, membuat semuanya mendengarkannya terkekeh geli. Betapa imut dan lugunya Aldo yang tidak lama lagi akan menjadi seorang abang. Hari ini Bastian sengaja mengosongkan jadwalnya, dikarenakan ia akan menemani sang istri untuk mengecek kehamilannya untuk pertama kalinya. Tentu saja, keputusan ini dibuat secara mendadak. Setelah selesai sarapan tadi, ia menghubungi sekretarisnya dan memerintah untuk mengambil alih pekerjaannya hari ini. Jelas saja ekspresinya langsung dibuat heran. Tidak biasanya Bastian selaku bosnya ini membuat keputusan secara mendadak. Setelah ia tanya, ternyata kabar baik yang ia terima, dan ia turut mengucapkan selamat pada Bastian dan Jaslyn. Sekitar jam 8.30 pagi, Bastian dan Jaslyn berangkat ke rumah sakit milik almarhum kakak papinya Bastian, yaitu Dalbert Michael. Rumah sakit tersebut yang selalu keluarga Michael datangi jika membutuhkan pengobatan.